Para saudara dan saudari, kalau saya di jalan, entah nyetir atau jadi penumpang, saya suka memperhatikan mobil atau kendaraan di sekitarnya, apalagi yang di depan. Ada bis, ada truk, macam-macam. Yang saya biasa lihat, baca tulisan-tulisan yang ada di entah di kepala truk atau di pantat truk atau di mana, banyak nampak. Kalian kiranya ada juga biasa lihat ya. Menarik kadang-kadang tulisan itu. Kadang-kadang berupa kritikan, berupa macam-macam. Ajakan untuk berefleksi, berenung. Salah satu tulisan yang kadang nampak ditulis dalam bahasa asing, ora et labora. Pernah lihat itu? Ada biasa. Dalam terjemahan bahasa kita, di motor-motor juga ditulis biasa itu, berdoa dan bekerja, doa dan karya. Baik saudara dan saudari, Injil yang baru saja kita dengarkan Yesus, dalam diri Yesus, dalam pribadi Yesus, sungguh dua kata ini ditampilkan, doa dan karya, berdoa, bekerja. Dikatakan tadi pertama, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Kita bisa membayangkan apa wujud, apa intensi doa Yesus saat itu. Semalam-malaman, tidak tahu berapa jam, pasti lampu. Lalu dikatakan keesokan harinya, esok harinya. Inilah mulai tindakan Yesus memanggil dan memilih 12 orang di antara para muridnya itu untuk dijadikan rasul. Ke-12 rasul, sebutnya rasul. Nah, setelah pemilihan itu mereka turun dari gunung. Dikatakan Yesus bersama murid turun dari bukit itu dan mulai berkarya, mulai bermisi, mulai melayani. Mereka menerima, menyambut orang-orang yang datang dari berbagai penjuru. Banyak orang datang, mereka menerima, mereka menyambut, mereka melayani. Mereka datang untuk mendengarkan Dia. Artinya bahwa mereka mewartakan, dan itulah yang orang ingin dengarkan. Yesus memang itulah datang untuk menjadi sebagai utusan, sebagai pewarta kabar gembira, kabar sukacita bersama para muridnya. Orang banyak itu mendengarkan Dia, menerima, menyambut, melayani, mewartakan kabar gembira, kabar sukacita. Lebih dari itu, mereka menyembuhkan yang sakit. Inilah saudara dan saudari secara singkat bagaimana dua kata tadi, doa dan karya, itu sungguh-sungguh Yesus hidupi, praktekkan, layani. Tidak hanya berdoa,
tidak hanya memanggil, memilih para murid, tapi juga bersama para murid berkarya, bermisi, menjalankan tugas perutusan. Baik saudara dan saudari, bagaimana kita? Bagaimana doa dan karya kita? Baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, pun sebagai ring, lingkungan, wilayah, stasi, paroki. Kebetulan saudara dan saudari, dalam beberapa hari ini kita sungguh sibuk di sini. 1 minggu bersama Bapak Uskup. Hari terakhir ada pengtabisan 2 pastor. Setelah itu pertemuan kepikepan Seriau 13 paroki tanggal 5 dan 6 kemarin. Hari ini kita merayakan ulang tahun paroki ini. Besok hari Sabtu diagendakan rapat pleno seluruh pengurus di paroki kita ini, sekaligus periodisasi kepengurusan untuk 3 tahun ke depan. Ya, kebetulan juga kita dalam tahun komunitas basis yang kita awali pada bulan Juli yang lalu, yang dicanangkan oleh keuskupan kita sebagai tahun komunitas basis 1 tahun ke depan ini, dari Juli kemarin sampai Juli akan datang. Saya kutip pesan surat gembala uskup kita pada tanggal 23 yang lalu mengenai ajakan pesan fokus perhatian kita untuk 1 tahun ke depan ini. Fokus perhatian di tahun komunitas basis ini adalah suatu penyadaran bersama akan tugas pelayanan di setiap lingkungan, ring, rayon, stasi, wilayah dalam batas-batas teritorial paroki kita. Kita mau menyadari bersama bahwa setiap keluarga Katolik dipanggil untuk keluar dan melayani dalam perjumpaan bersama keluarga-keluarga lain dalam satu komunitas basis yang mengenal satu sama lain, yang saling mendukung dalam satu keakraban, saling berbagi dalam suasana kekeluargaan. Hendaknya tahun ini menjadi kesempatan bagi setiap umat basis berkembang dengan saling berkunjung dan saling menguatkan. Semoga tahun ini juga menjadi kesempatan untuk berrekonsiliasi dalam berbagai komunitas basis yang mungkin atau masih mengalami konflik. Ini saudara dan saudari digarisbawahi dalam surat gembala Bapak Uskup kita memasuki tahun komunitas basis ini. Baik saudara dan saudari, hari ini kita merayakan hari ulang tahun paroki kita yang ke-24 berdirinya, 12 September 1999. Kalau sekarang 24, tahun depan berapa?
Berapa? 25. Angka istimewa. 25 pesta perak. Maka saudara dan saudari, mari pada ulang tahun paroki kita ini menyongsong 25 tahun pesta perak. Semoga kita dimampukan untuk menghayati ajakan tahun komunitas basis ini, sehingga sungguh paroki kita, wilayah kita, rayon kita, lingkungan kita, keluarga kita sungguh menghayati, menghidupi dua kata ini, doa dan karya, ora et labora. Itu akan mampu kita hayati hidupi kalau kita mengikuti nasihat peringatan Rasul Paulus dalam bacaan pertama tadi. Paulus menasihati, mengingatkan kita bahwa kalian telah menerima Kristus, Tuhan kita. Seluruh kepenuhan Allah secara jasmani diam dalam Kristus. Karena itu, hendaklah kalian tetap bersatu dengan Dia. Hendaklah kalian berakar dalam Dia. Hendaklah kalian dibangun di atas Dia. Hendaklah bertempat teguh dalam iman yang telah diajarkan. Hendaklah kamu melimpah dengan ucapan syukur.